Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, materinya mengenai pemberian nilai dan tindakan lanjut hasil penilaian. Kelompok kami yaitu ada Puja Sukma Dewi dan saya Putri Syahani Ramadhan. Yang pertama, pendahuluan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, serta nilai dan sikap atau afektif. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Silakan, Puja. Prinsip-prinsip pemberian nilai. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, guru harus mempersiapkan proses pembelajaran dengan mengembangkan acuan sistem pembelajaran. Produk persiapan pembelajaran yang dimiliki guru sekurang-kurangnya berupa matriks kompetensi belajar, yaitu persiapan yang dilakukan untuk menjamin pengalaman belajar yang terarah. Yang kedua, program penilaian otentik berkelanjutan yang disebut juga penilaian kelas, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, mengenai tujuan penilaian kelas. Tujuan penilaian kelas yang pertama yaitu penelusuran. Penelusuran ini tujuannya untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, ada pengecekan, penilaian kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian, yaitu mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan. Yang keempat, penyimpulan, yaitu menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Fungsi penilaian kelas. Yang pertama, motivasi. Memiliki fungsi penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, indikator efektivitas. Penilaian kelas juga digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Yang ketiga, belajar tuntas. Penilaian kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Yang keempat, umpan balik. Hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru. Yang kelima, prinsip penilaian kelas. Prinsip penilaian kelas yang pertama, proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Proses belajar dan mengajar akan efektif apabila didukung oleh penilaian kelas yang efektif pula. Penilaian baik dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, pada akhir setiap pertemuan maupun pada akhir pembelajaran atas kompetensi tertentu. Penilaian digunakan untuk mengukur dan menentukan tingkat tercapaian kompetensi dan sekaligus untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. Penilaian harus mengarah pada pengungkapan kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja. Yang ketiga, menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria. Penggunaan ukuran, metode, kriteria, dan teknik harus sesuai agar penilaian dapat memberikan hasil yang tepat dan dipercaya. Teknik-teknik penilaian meliputi tes tertulis, tes praktik, penilaian produk, penilaian proyek, peta perkembangan, evaluasi diri, penilaian sikap, dan portofolio. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik. Holistik di sini maksudnya secara keseluruhan, yaitu mencakup seluruh aspek, baik kognitifnya, afektif, dan psikomotor. Yang kelima, penilaian kelas mengacu pada kemampuan. Butir-butir yang dicakup dalam penilaian harus terkait secara langsung dengan indikator pencapaian. Yang keenam, berkelanjutan. Penilaian merupakan proses yang berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar guru selama 1 semester
dan 1 tahun pelajaran. Yang ketujuh, didaksis. Hasil penilaian diharapkan dapat digunakan untuk mendorong dan membina siswa dalam meningkatkan kualitas hasil belajar. Yang kedelapan, menggali informasi. Penilaian kelas yang baik harus dapat memberikan informasi yang cukup bagi guru untuk mengambil keputusan dan umpan balik. Yang kesembilan, melihat yang benar dan yang salah. Dalam pelaksanaan penilaian, guru hendaknya melakukan analisis terhadap penilaian kerja siswa secara seksama untuk melihat adanya kesalahan yang umum terjadi, sekaligus melihat hal-hal positif yang diberikan siswa. Prosedur atau metode penilaian kelas. Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru harus dapat merumuskan tujuan-tujuan pelajaran agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, sehingga fungsi penilaian dapat terwujud dan dapat memberikan gambaran terhadap penyusunan alat penilaian. Berkaitan dengan prosedur penilaian, BSNP telah mengeluarkan pedoman penilaian untuk kelompok mata pelajaran IPTEK yang dapat digunakan oleh pendidik. Adapun prosedur yang dimaksud meliputi yang pertama, penentuan tujuan. Penentuan tujuan penilaian merupakan langkah awal dalam rangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan, seperti penilaian harian, tengah semester, akhir semester, sehingga di sini jelas apa yang akan dinilai. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di dalam silabus, pendidik menunjukkan keterkaitan antara SK, KD, materi pokok atau materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar dengan indikator pencapaian KD yang bersangkutan beserta teknik penilaian. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian dikembangkan oleh pendidik berdasarkan KD mata pelajaran tersebut. Yang keempat, penyusunan instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi tes dan non-tes. Yang kelima, telaah instrumen. Telaah instrumen dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Secara kualitatif dengan menelaah atau mereview instrumen penilaian yang telah dibuat. Telaah mencakup substansi, isi, konsep, dan bahasa yang digunakan. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Penilaian untuk mata pelajaran IPTEK dilakukan melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, penugasan dan pengamatan dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan SK dan KD. Yang ketujuh, pengelolaan dan penafsiran hasil penilaian. Dilakukan oleh pendidik untuk memberikan makna terhadap data yang diperoleh melalui pensyukuran. Yang kedelapan, pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya mengetahui tingkat pelaksanaan dan ketercapaian program pembelajaran yang telah dilakukan serta untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Metode dan teknik penilaian. Metode dan teknik penilaian yang pertama ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Penilaian ini cenderung digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik berkaitan dengan konsep, prosedur, dan aturan-aturan. Terus ada teknik penilaian tertulis. Ada dua bentuk soal tes tertulis. Yang pertama, soal dengan memilih jawaban. Contohnya pilihan ganda, dua pilihan benar salah atau ya tidak, kemudian menjodohkan. Yang kedua, soal dengan menilai jawaban. Isian singkat atau melengkapi, uraian terbatas, uraian objektif atau non objektif,
sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai kompetensi yang menurut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik di laboratorium, praktik sholat, olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi atau deklamasi, dan lainnya. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Yang ketiga ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Bisa seperti makanan, pakaian, hasil karya seni seperti patung, lukisan, gambar, barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Teknik penilaian produk yang pertama cara holistik, yaitu didasarkan kesan keseluruhan dari produk. Biasanya dilakukan pada tahap appraisal. Yang kedua cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk. Biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan. Yang keempat penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak hari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Teknik penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, pendidik perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti susunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan tertulis. Kemudian yang kelima, peta perkembangan. Laporan hasil belajar yang dibuat dalam bentuk garis kontinu atau grafik perkembangan yang membuat deskripsi dan uraian perkembangan kemampuan atau kompetensi hasil belajar. Dinamakan peta perkembangan hasil belajar karena dapat dipahami bahwa perkembangan kemajuan belajar siswa bersifat multidimensional. Yang keenam ada evaluasi diri siswa. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaiannya yang pertama, menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Yang ketiga, merumuskan format penilaian. Dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Yang keempat, meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri sendiri. Yang kelima, pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak. Yang keenam, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Yang ketujuh ada penilaian afektif. Penilaian ranah afektif merupakan hal yang penting karena penilaian ranah afektif harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Karena pengembangan penilaian ranah afektif sangat berpengaruh positif di sekolah, khususnya pada pembelajaran matematika. Ada banyak penilaian ranah afektif yang telah dilakukan peneliti. Sebagai contoh penelitian yang telah dilakukan oleh Terus ada portofolio. Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah. Yang pertama, menjelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik. Yang kedua, menentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpan karya-karya setiap dalam satu map atau folder. Yang keempat, memberi tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik. Yang kelima, menentukan kriteria penilaian sampel portofolio. Yang keenam, peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Yang kedelapan, setelah karyanya dinilai, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Yang kesembilan, bila perlu, menjadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, Untuk selanjutnya, bila ada yang memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan jawab. Silahkan.